Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru penggerak, kembali lagi bersama saya Ibnu Ediono, SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Islam Teratai Putih Global Kota Bekasi. Pada video kali ini saya akan menyimpulkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di sini memiliki arti menuntun terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pendidikan juga adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tumbuh anak. Sedangkan untuk pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dan pengajaran ini merupakan juga proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Dalam video ini ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah saya mengajar biasanya mengutamakan ketercapaian materi pembelajaran. Materi yang ada di buku harus selesai sesuai dengan program semester yang sudah saya buat, tanpa memikirkan kondisi peserta didik. Yang kedua, saya biasanya memulai pembelajaran secara langsung, masuk kelas, kemudian tanpa melihat kondisi murid dan keberagaman murid, saya langsung memulai pembelajaran. Yang ketiga, buku nilai yang ada atau yang saya bawa itu biasanya hanya mengisi untuk kognitifnya saja. Jarang sekali saya membuat penilaian sikap dan refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang keempat, jika murid sudah mencapai KKM, saya biasanya menganggap murid tersebut sudah memahami pembelajaran secara utuh, dan saya merasa pembelajaran yang sudah saya lakukan itu berhasil. Yang kelima, saya mengajar biasanya menggunakan ceramah. Murid hanya mendengarkan karena dengan metode ini saya pikir sudah dapat membuat siswa memahami pembelajaran yang saya berikan. Yang keenam, saya jarang melibatkan murid dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas. Murid cenderung menjadi objek pembelajaran. Yang ketujuh, saya jarang melakukan penguatan materi yang sudah diajarkan untuk bekal kehidupan murid. Yang kedelapan, tidak melakukan refleksi setelah melakukan pembelajaran. Ini jarang sekali saya lakukan. Yang kesembilan, jarang meminta umpan balik, baik dari murid ataupun teman sejawat selama melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Perubahan pembelajaran setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini adalah tidak tepat dan membuat murid tidak menyukai pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid adalah subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Sebagai guru, saya adalah fasilitator pembelajaran, dan saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya terbatas ataupun setengah dari pembelajaran. Artinya, mulai dari awal hingga akhir, saya harus menyelesaikan proses pembelajaran itu, mulai dari pendahuluan hingga sampai ke titik refleksi. Berikutnya adalah
Saya sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada murid sesuai kodratnya. Yang berikutnya, guru harus ikhlas dan tulus dalam menentukan murid mencapai kodratnya. Dan saya harus mempelajari dan memahami setiap karakteristik murid-murid saya. Saya harus melakukan refleksi pembelajaran setelah melakukan proses pembelajaran. Dan saya harus sering meminta umpan balik kepada murid, teman, serta atasan ataupun kepala sekolah untuk melihat hasil pembelajaran yang telah saya lakukan apakah sudah baik atau perlu ditingkatkan kembali. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama itu berpusat pada murid. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid agar pembelajaran menjadi interaktif dan lebih menyenangkan. Ini yang harus pertama kali saya terapkan. Dan yang kedua adalah budi pekerti. Pembelajaran yang saya terapkan harus mengutamakan aspek budi pekerti dengan memberikan tauladan yang baik kepada murid dan mengingatkan apabila ada murid yang melenceng. Yang ketiga adalah kearifan lokal dan budaya. Setiap pembelajaran yang saya lakukan harus saya kaitkan pada budaya dan kearifan lokal daerah Kota Bekasi, bukan dengan budaya luar negeri. Dan yang berikutnya adalah menuntun, bukan menuntut. Saya tidak boleh lagi menuntut, tetapi harus menuntun dengan sistem Among, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman dari murid-murid saya. Yang berikutnya adalah karakter murid. Saya harus mulai mengenali karakter dan latar belakang murid dengan membangun komunikasi yang efektif. Mungkin bisa dengan cara pemanggilan siswa, one day one student, untuk mengetahui kondisi murid dan latar belakang mereka. Dan yang berikutnya adalah kecakapan abad 21. Pembelajaran menerapkan keterampilan 4C, critical thinking, creative, communication, and collaboration, itu harus saya terapkan dalam setiap pembelajaran agar murid bisa memiliki kemampuan sesuai dengan keterampilan abad 21. Dan yang berikutnya adalah merdeka belajar. Pembelajaran harus memerdekakan murid. Setiap murid memiliki kecakapan yang berbeda dan membebaskan cara belajarnya sesuai dengan kodrat mereka masing-masing, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Dan itu adalah hal-hal yang mungkin bisa ataupun yang harus saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Mungkin itu video untuk kesimpulan setelah mempelajari modul 1.1 dari saya, calon guru penggerak angkatan 11. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.